Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial untuk menggunakan aplikasi SiAkad teman-teman bagi calon mahasiswa baru, sahabat-sahabat Inhas yang akan menjadi keluarga Inhas ke depannya. Pertama, di sini adalah kita mencari alamat web Inhas, namanya pmb.inhas.ac.id. Kita cari dan keluar website pendaftarannya. Di sini sudah tertulis langsung, bahkan secara gelombang dan periode pendaftaran juga sudah ada di sini. Sudah tertera juga di sini. Maka kita setelah masuk pada aplikasi ini atau web ini, kita daftar. Kalau yang sudah pernah dikirimkan di WA grup itu, ini bukan langsung sampai sini isinya, jadi langsung ke register PMB Inhas. Dari sini kita sebenarnya harusnya sudah mempunyai akun. Sini bisa langsung login atau daftar dulu. Misalkan nama Muhammad Ridwan Fauzi. Nah, lalu emailnya harus disesuaikan. Ridwan Fauzi. Email Bapak Ibu calon ini para mahasiswa. Stay Samsung. Masukkan nomor telepon, lalu password. Passwordnya ini boleh apa saja, bisa disesuaikan yang gampang atau yang bisa dihafal oleh para calon mahasiswa. Lalu konfirmasi password yang kedua. Oke, lalu daftar. Ini prosesnya hanya seperti ini, daftar. Saya kira lebih mudah. Kalau memakai Google, kita juga bisa langsung daftar dengan Google, tapi ternyata banyak yang kesalahan. Jadi kita lebih baik mengisi saja di sini nama lengkap, emailnya apa, nomor telepon, password, dan konfirmasi password. Terus daftar. Kalau itu tidak terjadi kesalahan, maka langsung sudah daftar ini. Kita save saja di komputer kita atau di HP kita. Nah, tampilan pertama website PMB ini adalah ada logo institut, di sini ada beranda, ada biodata diri, dan halaman utama. Yang pertama adalah tentang ini, maka kita harus pilih pertama tahun akademik. Nah, angkatan teman-teman semua, sahabat Inhas hari ini adalah angkatan 2025-2026. Kita klik saja. Lalu di sini ada dua jalur. Yang pertama ada jalur yang S2, ada jalur yang S1, dan S1 gelombang 1. Karena S1 ada 3 gelombang. Kita klik saja. Lalu pilih jurusan asal. Sekolah kita di mana, di SMA, SMK, atau MA. Maka jurusannya ya saya pilih MA. Prodi Pak, prodinya apa? Misalkan prodinya saya pilih manajemen pendidikan Islam yang pertama. Prodi yang kedua wajib juga dipilih. Jadi harus memilih 2 prodi awal sebelum ditetapkan atau lulus di prodi tersebut. Ada pilihan pertama dan ada pilihan yang kedua. Pilihan yang keduanya misal saya pilih ekonomi syariah. Dan ini
awal kita setelah membuat akun, yaitu mengisi pilihan prodi, ya, pilihan prodinya diisi, lalu kita centang dan kita daftar pilihan prodinya. Kalau ini belum terjadi, kalau ini belum diisi, maka di akun operator PMB, teman-teman sahabat-sahabat yang mengurusi operator PMB itu, ini hanya ada registrasi akun saja belum terdaftar. Jadi bagaimana harus terdaftarnya, yaitu yang memilih prodi ini lalu dicentang dan didaftarkan prodinya. Saya klik daftar sekarang. Nah, sebelum melanjutkan pasti ada konfirmasi data yang sudah disimpan tidak dapat diubah lagi, tetap dilanjutkan apa tidak. Ya, ini secara sistem begini. Maka harus diisi dengan baik prodi yang akan dipilih. Nah, mudah-mudahan. Tapi kalau misalkan ini terjadi perubahan prodi sebelum waktunya tes, nanti kita bisa teman-teman bisa konfirmasi kepada operator yang sudah tercantum namanya dan nanti bisa merubah sebelum tes ya, sebelum tes. Oke, data konfirmasi saya klik yes. Dan data berhasil direkam, maka di operator PMB kampus itu sudah terdaftar akunnya dan sudah terpilih prodinya. Selanjutnya kita harus apa? Yaitu melengkapi biodata diri. Di sini ada biodata diri, ini belum lengkap. Ada biaya formulir juga belum lengkap, ada unggah berkas juga belum lengkap, tes seleksi juga belum selesai, daftar ulang itu belum selesai. Jadi sebelum tes dan daftar ulang, kita harus menyelesaikan progres pendaftaran. Pertama biodata diri, yang kedua unggah berkas, yang ketiga baru biaya formulir. Jadi kita akan mengisi biodata diri. Oh, bagaimana Pak kalau misalkan kita langsung membayar biaya formulir, itu juga tidak jadi persoalan. Tapi biaya formulir saya klik dulu ya. Biaya formulir ini belum bisa memakai akun biaya virtual account dari bank yang kita tuju, belum bisa, maka ini dibayar secara transfer ke rekening kampus atau bisa langsung ke kampus melalui bendahara dan dikonfirmasikan ke operator yang sudah ada namanya di grup atau operator PMB-nya. Nanti ini akan diinput manual oleh operator dan di sini akan tertera lunas. Untuk biaya formulir adalah biaya pendaftaran 150.000 untuk gelombang 1. Nanti kalau sudah diinput oleh operator karena diunggah buktinya juga, dan ini akan lunas. Oke, yang selanjutnya biodata diri itu bisa didahulukan atau bisa setelah mengisi biodata diri. Lebih cepat juga lebih baik membayar pendaftaran, biaya formulir atau pendaftaran. Biodata diri kita klik. Nah, ini harus dilengkapi. Ada data diri 17, alamat 11, ada data orang tua 16, data sekolah juga sama. Seperti tanggal lahir, misalkan Sukabumi, tanggal saya coba tanggal ya, tinggal ke belakang, misal 4 ya, kita klik saja. Bulannya juga. Oke, saya sudah terisi tanggal lahirnya, tempat tanggal lahirnya, nomornya sudah tadi, nomor WA-nya sama dengan nomor HP, tinggal isi saja. Lalu jenis kelamin laki-laki. Saya laki-laki gitu kan, jadi isinya laki-laki. Pilih agama Islam. Warga negara. Ini bisa diketik Indonesia. Nah, ini keluar. Tadi juga banyak yang Eropa tidak bisa, mungkin itu jaringan ya. Sumber dana kuliah ya, mandiri.
Nicknya harus diisi. Jadi kalau yang belum punya KTP bisa lihat kakak. Ini sampai 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 berapa nomor itu selesaikan. Nomor kakaknya juga, NPWP juga. Kalau belum punya NPWP ya tinggal isi saja. Kosong. Status perkawinan belum, golongan darah, berat badan ya biasa berapa, 160, tinggi badan, maaf, berat badan 79, nggak ada 160 itu, tinggi badan 160, ini berat badannya 79. Ukuran baju misalkan ini untuk bisa memperjelas kaos PBAK nantinya atau jas. Nanti juga ada pendataan ulang tentang baju. Ini tapi ya diisi saja, nggak apa-apa, walaupun tidak ada. Memiliki pekerjaan ya klik, kalau tidak ya nggak usah, dilewat. Alamat diisi juga, dusun diisi juga, kelurahan, provinsi, Jawa Barat, kota Sukabumi, pilih kecamatan, Gunung Puyuh, kelurahan. Ini diisi 0605 misal. Itu kode posnya berapa, 3123, jenis tinggalnya rumah sendiri atau bersama orang tua atau wali atau kos itu atau di asrama. Jadi asrama pilih jalan kaki ke pesantren. Tinggal bersama orang tua tinggal ngeklik ini. Itu kalau enggak ya udah. Data lengkap ibu, nicknya juga sama diisi, ini juga diisi, ini juga diisi. Ini tinggal ngeklik saja. Ini juga pilih status masih hidup atau meninggal, hidup, pendidikan terakhir S1, pendidikan terakhir S1, pekerjaan apa, wirausaha, tidak bekerja, penghasilannya berapa, diisi saja. Email kalau nggak ada ya juga kosong. Kalau misalkan itu, tapi ya lebih baik lebih ada nomornya. Dan ini nomor teleponnya juga. Dan kalau ada wali ya. NNSN juga diisi, kalau kayaknya semuanya juga punya, akan diisi. Dalam negeri, provinsi Jawa Barat, jurusan IPA, sekolah Kabupaten Sukabumi, nomor ijazah. Kalau yang belum lulus ya tinggal isi kosong saja dulu. Sekolah tadi kita kan di Madrasah Aliyah ya. Madrasah Aliyah tahun lulusnya 2023 misalkan. Nama sekolahnya, nah ini cari aja. Misalkan nama sekolahnya Yasti. Nah ini ada Mas Aliyah Yasti. Kalau pernah kuliah di kami terus mau kuliah lagi, ini klik ini. Tapi kalau enggak ya apa. Nilai ujian nasional, karena tidak ada ujian nasional, nilai ujian saja. Bisa di sini 80, nilai ujian sekolahnya sama juga 80. Berkebutuhan khusus apa tidak? Kalau sudah, ini dengan ini saya menyatakan bahwa data saya isi adalah benar. Klik lalu simpan perubahan. Nah ini sudah tersimpan, tapi ternyata harus ada yang diisi. Merah. Dia data kontak dengan valid. Oke, yang ada yang merah ini alamatnya di mana, misalkan jalan. Ini harus 300605. Jadi sesuaikan karena merah nggak nge-save. Email ini juga ternyata merah, harus diisi. Nomor telepon juga 857. Kalau nggak tahu nomor telepon ibu bapak bisa nomor teleponnya sendiri saja. Oke. Nggak itu jadi biru, nggak merah.
Ini bisa muhammad@yahoo maaf @gmail.com. Salah. Muhammad 17. Kalau nggak ada juga, kalau nggak bisa juga, ini kan bisa ternyata asal saja untuk tua. Kalau misalkan memang tidak tahu, kalau misalkan tahu ya diisi. Bisa, sudah semua biru, dan ini bisa kita simpan perubahan. Data belum lengkap, masih ada ya data yang belum lengkap. Apa itu? Kita sih di sini sudah selesai ini. Oh iya maaf, ini foto, tapi ini juga bisa misalkan saja dulu. Saya akan foto. Mohon maaf. Mohon maaf. Gitu, oke. Ya, tadi saya fotonya screenshotan, nggak apa-apa. Kita masukkan. Ini akta juga, akte dan foto itu dimasukkan. Oke, ini sudah sementara sudah juga. Ini sudah semua ya. Oke. Ya, dan simpan perubahan. Data berhasil disimpan ternyata harus dengan foto dengan akta duluan. Alamat, nah sudah. Data orang tua juga sudah, data sekolah juga sudah, kebutuhan khusus kalau ada juga sudah. Ini untuk biodata diri kita sudah isi. Jika kita kembali lagi ke beranda. Lihat detail, dan ini biodata diri terisi dengan rapi. Tapi belum diverifikasi, nanti diverifikasi oleh operator kalau sudah beres. Dan itu diabaikan saja kalau belum. Lalu unggah berkas. Ini ada unggah berkas ya. Ini yang diunggah apa saja? KTP, KK, akte, dan rapot semester 5, surat kelulusan atau ijazah. Kalau udah ada ijazah ya ijazah, kalau belum ya surat kelulusan, kalau belum juga karena memang baru ujiannya kemarin, itu bisa di-upload rapot semester 5, rapot terakhir. Belakangnya saja, yang penting terdata atau terlihat bahwa Anda itu adalah mahasiswa akhir di tahun ini, sehingga di tahun ini akan lulus. Jadi semester 5 saja. Itu mungkin biodata yang ada nomor apa namanya tuh, ada nilai-nilainya ya. Biasanya tuh rapot itu atasnya itu terlihat dengan nilai, beberapa nilai. Jadi diunggah saja. Saya hanya contoh ya, jadi diunggah saja. Diunggah, ini filenya harus 2 MB. Paling besar 2 MB. Kalau misalkan itu masih terlalu besar, maka dikecilkan dulu di Google. Biasanya pakai I Love PDF atau pakai aplikasi yang lain nggak apa-apa juga. Diunggah juga, ini juga diunggah, dan semua terunggah. Ini sudah selesai. Jadi berkas biodata terisi, unggah berkas terisi, dan tadi kalau biaya formulir sudah dikonfirmasi ke operator dan itu juga sudah. Maka langkah kita untuk akan melaksanakan tes seleksi, yang tes seleksi itu akan dilaksanakan di akhir April. Untuk gelombang 1 ini tesnya hanya wawancara, karena ini gelombang 1 dilaksanakan wawancara saja. Itu dilaksanakan di kampus pada bulan April.
Ini biodata sudah, biaya formulir tadi juga sudah kita menyampaikan, unggah berkas juga sudah, sehingga seluruh komponen awal atau untuk pendaftaran kita di awal sudah bisa diselesaikan. Dan teman-teman sahabat Inhas calon mahasiswa baru, nanti kalau sudah biaya formulir nanti masuk ke grup yang baru, grup untuk orang-orang yang sudah tinggal tes seleksi. Kenapa? Karena banyak yang masuk di grup pertama ini masih bakal calon, ya ada juga yang baru tanya-tanya, tapi mudah-mudahan semua yang ada di grup bakal calon ini adalah pendaftar di gelombang pertama, sehingga semuanya bisa masuk gelombang yang pertama. Kita cek ya, biodata sudah, dan ini udah akan terisi ke sana. Mohon maaf. Nah ini nanti kita informasi pendaftar lakukan di sini ada informasi, kalau di Berana ini ada informasi lakukan bayaran kalau belum. Yang tadi kan konfirmasi saja. Kalau sudah bayar di TF dan ini bisa konfirmasi. Tidak tes tertulis atau tes wawancara, tapi kalau di gelombang 1 hanya ada tes wawancara saja. Begitu para calon mahasiswa baru, mudah-mudahan dimengerti karena kita juga dikejar target harus bisa selesai pendaftaran di bulan ini yang akan mendaftar ya. Ini karena videonya saya tag sebelum bulan sebelum Lebaran, sebelum Idul Fitri. Mudah-mudahan sebelum Idul Fitri ini sudah selesai teman-teman sahabat Inhas yang sudah masuk grup. Kalau setelah Idul Fitri ada yang daftar, ya ini karena videonya sebelum Idul Fitri, saya sampaikan bahwa selamat Idul Fitri tahun ini, semoga kita berkah semuanya. Terima kasih sahabat Inhas calon mahasiswa baru. Saya sudahi video tutorial pendaftaran pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi langkah pertama teman-teman mengerti tentang aplikasi ini, karena ke depannya semua memakai aplikasi ini karena sudah memakai sistem informasi akademik di kampus Institut Kiai Haji Ahmad Sanusi Sukabumi. Selamat mendaftar, selamat mencoba mengisi biodata sampai rapi, sampai selesai semuanya. Kalaupun ada PR yang tadi KTP-nya belum, ijazahnya belum, nanti bisa disampaikan melalui berkas tambahan. Terima kasih. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.